Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia yang membahas tentang agama, sains, dan sejarah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu Yeshu atau Yesus mengajar dalam bahasa Aramaik, bukan Ibrani apalagi Yunani. Ada yang mengajar kalau Yesus itu mengajar dalam bahasa Ibrani. Bahasa sehari-hari Yesus adalah bahasa Ibrani karena sejak zaman Adam Hawa, bahasa Ibrani sudah dipakai. Nah, Bapak Ibu ya, menanggapi pengajaran seperti ini, kita mesti berpikir secara logis. Adam itu sendiri tidak ada, bukan tokoh yang eksis ya di dalam sejarah manusia. Ada penjelasan detail saya di video yang lain tentang kisah Adam dan evolusi, bisa ditonton di sana. Intinya adalah ya, di dalam sejarah manusia, bahasa itu muncul sebelum ada ras manusia itu sendiri. Sebelum ada Homo sapiens ya, bahasa itu sudah muncul di manusia-manusia purba. Jadi ya, setelah manusia-manusia purba itu menikah, kawin gitu ya, lalu semenjak 300.000 tahun yang lalu kurang lebih muncullah spesies kita. Spesies kita itu sudah bisa berbicara, sudah bisa menggunakan bahasa ya. Kenapa demikian? Karena di dalam tubuh kita itu memiliki gen namanya FOXP2. Gen itulah yang memungkinkan satu spesies itu bisa berbahasa, bisa menggunakan mulut dan pikirannya untuk menyampaikan pesan-pesan, untuk berkomunikasi, seperti itu ya. Baik, kita lanjut aja ke slide di dalamnya. Di dalam pengajaran kali ini saya coba membahas ya dari sisi sejarah bahasa Ibrani itu sendiri ya, bukti-bukti di luar kitab suci bahwa Yeshu itu berbahasa Aramaik dalam mengajar, dan bukti-bukti di dalam kitab suci. Ya. Kita masuk ke sejarah bahasa Ibrani. Ada yang bilang bahasa Ibrani ini bahasa surga. Surga itu sendiri sih belum terdeteksi secara sains ya. Jadi kalau ada yang meyakini seperti itu ya silakan ya. Tapi sekali lagi, di dalam sejarah manusia ya, bahasa itu munculnya ya berevolusi, tidak langsung muncul begitu saja ya. Contohnya bahasa Indonesia kita ya, bahasa Indonesia kita ini sekarang ya berbeda dengan bahasa Indonesia pada saat Indonesia merdeka. Pada saat Indonesia merdeka 1945 itu ejaan yang berlaku adalah ejaan Republik. Kemudian muncul ejaan yang disempurnakan. Sekarang lagi udah berubah lagi gitu ya. Itu bukti kalau bahasa itu berevolusi. Sebelum bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu diserap dari banyak kata-kata Arab masuk ke dalam bahasa Melayu. Demikian juga dalam bahasa Ibrani gitu ya. Ibrani yang dulu pertama kali dipakai untuk penulisan kitab suci dengan Ibrani sekarang, wah itu udah jauh sekali berbeda. Ini adalah gambaran dari evolusinya. Sebelumnya saya kasih gambaran dulu ya mengenai rumpun dari Semitik ini ya. Di sini adalah bahasa Hebrew, Ibrani, Semitik yang mempunyai sepupu Koptik ya. Di sini dia Koptik. Jadi bahasa Koptik ini masih dilestarikan oleh gereja Ortodok Koptik yang berasal dari Mesir, Alexandria. Nah, ini adalah bagian dari ya Afro-Asiatik.
bahasa. Jadi di dalamnya itu ada berbagai bahasa lain yang sama-sama eksis gitu ya. Di sini ada kata Afro, terus Asiatik juga ya, mengacu kepada nama benua karena memang ya peradaban manusia itu dimulai dari Afrika ya. Ras sapiens itu bermula dari benua Afrika, lalu ke Asia dan menyebar ke benua-benua yang lain gitu ya. Makanya bahasa-bahasa kuno itu juga ya berkaitan dengan benua Afrika ini. Demikian. Oke. Nah, tadi saya sudah singgung tentang evolusi bahasa, demikian juga yang terjadi di dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat di sini ya, menurut Philip A. Lombardo, beliau menulis tesis ya dengan judul The Ancient and Modern Hebrew Language, A Short Story, Contrast and Comparison. Beliau menulis ada 4 kali bahasa Ibrani ini ya berubah-ubah gitu ya, mengalami evolusi. Di sumber yang lain ya, saya melihat ada 5 poin. Jadi memang tergantung dari sumbernya ya, sama-sama mengakui kalau bahasa Ibrani ini berubah-berubah. Namun ya, dari perbedaan itu saya lihat tidak terlalu besar ya, terutama di poin pertama dan poin kedua ya. Poin pertama itu sama-sama mengakui kalau bahasa ini ya aslinya itu ya, bahasa disebut bahasa biblical atau Ibrani kitab suci, kira-kira dimulai 1500 sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi. Lalu yang kedua, Ibrani Rabbinik Mishnah dan Talmudik 250 sampai 250 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Nah, disinilah ya sosok Yesus itu muncul. Beliau muncul sebagai Rabi Yahudi. Jadi di bangsa Yahudi ini muncullah Sang Mesias. Begitu ya. Nah, kita akan menyoroti di sini ya. Karena topik kita Yeshua yang mengajar di dalam bahasa Aramaik. Nah, kita akan mengulas di sini ya. Setelah Ibrani Rabbinik muncul lagi Ibrani Pertengahan ya, 600 Masehi sampai 1800. Ini dipengaruhi dengan adanya kaum Masoret yang membuat kitab Masoretik ya. Setelah ada sekitar 200-300 tahun mencoba membuat, akhirnya di abad ke-10 lah muncul itu kitab Masoretik. Lalu Ibrani modern ya muncul 1800 Masehi sampai sekarang. Jadi antara Ibrani modern ya sebelumnya Ibrani kitab suci itu jauh rentang waktunya ya. Ada 1500 sebelum Masehi, berarti 3500 Masehi berevolusi, dan kedepannya akan terus berevolusi, akan terus berubah seperti bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau dibilang apakah Yesus berbahasa Ibrani modern ya, lihat Ibrani modern itu baru mulai 1800 Masehi ya. Tidak mungkin Yesus berbahasa Ibrani seperti sekarang ini ya. Apakah Yesus berbahasa Ibrani ya seperti yang diajarkan oleh kaum Masoret ya di bagian sini Ibrani Pertengahan? Tidak juga. Yeshua itu munculnya kan di sini di abad 1 ya. Jadi ada di era Ibrani Rabbinik Mishnah Talmudik. Oleh karena itu kita akan coba mendalami era Ibrani Rabbinik Mishnah Talmudik ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Yang namanya ajaran di dalam budaya Yahudi, ajaran itu disebut Torah atau Taurat ya. Ada juga yang menerjemahkannya dengan law di dalam bahasa Inggris ya. Tapi lebih tepat sebenarnya teaching. Taurat adalah teaching, adalah pengajaran. Terbagi dua, ada yang tertulis dan ada yang lisan. Yang tertulis ini ya dari kitab Kejadian
sampai kitab Maleakhi. Yang oral ini adalah penjelasan dari yang tertulis. Ya, makanya terbagi dua, Mishnah sama Gemara. Nah, yang Mishnah ini ada repetition dari written law. Jadi written law yang sudah ada itu ditulis lagi, ya, sama-sama di dalam bahasa Ibrani. Nah, Gemara ini adalah komentari atau hasil diskusi beberapa rabi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya ke toko-toko buku gitu ya, kalau ada yang menjual Talmud ya, Talmud itu adalah ini ya, oral Torah atau Torah lisan yang ditulis, itu Talmud. Nah, kalau ada yang menjual Talmud itu Talmudnya itu banyak sekali gitu ya. Ada Talmud Babilonia, ada Talmud Yerusalem. Ya, ada panjang, ada banyak sekali ya buku-bukunya. Oleh karena apa? Karena komentarnya itu yang banyak sekali. Ya, hasil diskusi rabi-rabi ini yang panjang sekali gitu. Ayat ini dikomentari sekian gitu kan. Ritual ini ya mereka juga komentari ya dari beberapa rabi ya, ada banyak poin-poinnya dijelaskan. Jadinya itu sangat tebal ya. Itulah yang disebut ya oral Torah atau Talmud dari Yahudi. Nah, di sini dijelaskan ya kalau Gemara itu ditulis ya dalam bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena memang ya di zaman itu ya orang-orang Yahudi itu berbahasa Aramaik. Gitu ya. Ini buktinya kalau rabi-rabi itu berbahasa Aramaik. Oral Torahnya, diskusinya itu Gemaranya tertulis, tercatat di dalam bahasa Aramaik. Itu ya, makanya saya kasih poin di sini. Oke, kita coba selidiki lebih jauh ya. Saya ambil dari sumber Jewish Virtual Library. Di sana dicatat gini, para rabi yang pandangannya dikutip dari Mishnah dikenal sebagai Tanaim dari bahasa Aramaik, gitu ya. Artinya guru, teacher. Sedangkan para rabi yang dikutip dalam Gemara dikenal sebagai Amoraim, gitu ya, penjelas atau penafsir. Gemara ini juga bahasa Aramaik, artinya adalah diskusi. Karena Tanaim hidup lebih awal dari Amoraim dan karena itu berada lebih dekat dengan Musa dan Wahyu Sinai, ajaran mereka dianggap lebih otoritatif daripada Amoraim. Jadi artinya apa sih sebenarnya? Kan yang namanya Tanakh ya atau kitab sucinya Yahudi ini kan tertulis, siapa yang berhak menafsirkan? Yaitu rabi-rabi. Nah, rabinya kan sudah ada dari dulu sampai sekarang. Yang mana yang lebih berotoritas? Kalau misalnya ada perbedaan ya tentunya yang paling awal itulah yang cenderung diakui paling benar. Gitu ya. Yang paling awal ini disebut ini tadi ya. Tanaim ya. Mereka ini ya para rabi yang Tanaim ini dari bahasa Aram gitu ya. Mereka ini dari dulunya berkomunikasi, berdiskusi dengan bahasa Aram. Kalau sekarang kan rabi-rabi sekarang pakai bahasa Ibrani modern. Jadi ada perbedaan. Baik. Next, masih di Jewish Encyclopedia yang tadi ya. Judulnya aja bahasa Aram mengganti bahasa Ibrani. Ini dari judulnya sudah jelas ya. Bahasa Aram yang sudah menjadi bahasa sehari-hari untuk hubungan internasional di Asia Kecil pada masa dominasi Assyria dan Babilonia semakin menguasai populasi Yahudi Palestina dan Babilonia. Begitu ya. Next, berikutnya. Masih bukti-bukti di luar kitab suci ya. Dengan judul yang sama. Bahasa Ibrani menghilang dari keseharian dan dari rumah mereka, dari rumah orang-orang Yahudi. Dan Nehemia ini adalah satu-satunya informasi yang menghormati proses perubahan linguistik tersebut.
pernah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap fakta bahwa anak-anak dari mereka yang hidup dalam perkawinan campuran tidak lagi dapat berbicara dalam bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Nehemia berapa nih? 13 ayat 24. Sumbernya saya ambil dari Jus Encyclopedia. Jadi tadinya kan orang Israel itu menang terus dalam peperangan. Tapi pada saat dia kalah ya, orang yang Israel ini ke Asyur ya, Israel Utara, yang Israel Selatan ya, atau bangsa Yahudi ya, itu dibuang ke Babilonia. Pada saat di Babilonia itu mereka banyak yang meninggal, tapi sebelum meninggal mereka kawin campur gitu. Kawin campur, anak-anaknya lah yang pulang ke Yerusalem. Nah, pada saat mereka pulang, nah komplainlah si Nehemia ini karena anak-anak yang dari kawin campur ini tidak bisa berbahasa Ibrani seperti semula. Kenapa? Karena bahasanya ya sudah memakai bahasa Aramaik. Gitu ya. Oke, masih bukti-bukti di luar kitab suci ya. Ini terusan dari yang tadi ya. Berapa lama proses aramisasi ini berlangsung tidak diketahui. Dalam rentang waktu 300 sebelum Masehi, bahasa Aram muncul dalam sastra Yahudi. Penulis Chronicles menggunakan sumber di mana tidak hanya dokumen sejarah kuil. Kedua, yang diproduksi dalam bahasa Aram asli. Tetapi membungkam narasi itu sendiri ditulis dalam bahasa Aram. Ya, itu ada referensinya di kitab Ezra. Ya. Next. Dari sumber yang berbeda tapi masih tetap ensiklopedia Yahudi ya. Kali ini saya ambil dari Encyclopedia Jewish Folklore and Tradition. Setelah kepulangan dari Babel tahun 538 sebelum Masehi, bahasa orang Yahudi menjadi Aramaik. Di sini jelas ya. Beberapa teks dalam kanon kitab suci dan berasal dari periode itu tercatat dalam bahasa Aramaik. Sampai pada waktu Yesus, Aramaik adalah bahasa kolonial, bahasa penjajah yang dipakai Yahudi Palestina dan juga oleh Yesus sendiri. Itu ya. Jadi orang Yahudi sendiri mengakui, ini ensiklopedinya, Yesus adalah rabi Yahudi ya. Yesus berbicara seperti rabi-rabi yang lain dengan bahasa Aramaik itu ya. Next ya. Kalau ini dari sumber ensiklopedia yang cukup netral, Encyclopedia of Language and Linguistics volume 1-14. Injil-Injil walaupun ditulis semuanya dalam bahasa Yunani biasanya mencatut kata-kata Yesus dalam Aramaik. Seperti perkataannya di atas salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini benar-benar menjelaskan Yesus berbicara dalam Aramaik. Oke? Next, masih bukti-bukti di luar kitab suci. Bahasa Aram adalah bahasa Semit yang merupakan bahasa sehari-hari Israel selama periode kuil kedua, dari tahun 539 sebelum Masehi hingga 70 Masehi. Ini adalah bahasa asli dari beberapa kitab Daniel, Ezra dari Perjanjian Lama, dan mungkin merupakan bahasa ibu dari Yesus Kristus gitu ya. Jadi ini bahasa mother tongue maksudnya, diambil dari sumber Orthodox Wiki. Ini sumber dari Kristen Ortodok ya, yang menyatakan kalau bahasanya Yesus juga bahasa Aramaik. Oke. Yang berikutnya dari Confirm Katolik. Oke. Di sini dijelaskan Petrus nama aslinya adalah Simon. Namanya diganti oleh Yesus menjadi batu karang. Yesus berbahasa Aramaik kemudian menamainya Keipa. Kepa jadi yang dalam Aramaik artinya batu karang ya. Di sini jelas kalau Yesus berbahasa Aramaik. Bukti-bukti di dalam kitab suci. Nah, kalau tadi
sudah membahas di luar, sekarang bukti dari dalamnya apa aja. Baik, coba kita lihat frasa bahasa Ibrani. Kalau kita search ya di Google atau kalau punya aplikasi Alkitab, kita ketik ya bahasa Ibrani, lalu kita tekan tombol search, itu muncul banyak ayat yang memunculkan frasa bahasa Ibrani ini, terutama di Perjanjian Baru. Nah, muncul sebagian saya catat di sini. Yohanes 5 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani, lihat, bahasa Ibrani. LAI juga menulis seperti ini, bahasa Ibrani. Ya. Saya berikan penjelasan. Sebenarnya bahasa Ibrani adalah dialek Ibrani atau bahasa Aramaik. Ya. Kenapa? Karena ya kata Betesda di sini adalah kosakata Aramaik. Itu. Lalu Yohanes 19:13, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Nah, Gabata ini juga adalah kosakata Aramaik. Oke. Jadi bahasa Ibrani di sini bukan bahasa Ibrani modern, tapi bahasa Ibrani ya Rabinik, Misnah, dan Talmudik yang mengacu kepada Aramaik gitu ya. Makanya kita belajar dulu sejarah evolusi bahasa Ibraninya lebih dahulu ya, baru kita akhirnya ngerti. Kitab Yohanes ya atau kitab-kitab PB itu kan ditulis di abad 1 ya. Disitulah era bahasa Ibrani, Rabinik, Misnah, dan Talmudik ya, belum masuk ke dalam, itu masih jauh sekali kalau dibandingkan sama Ibrani modern gitu ya. Ini masih di abad 1 soalnya gitu ya. Oke, masih dengan frasa bahasa Ibrani. Kita lihat juga di Yohanes 19 ayat 17. Di sini ditulis, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak ya, dalam bahasa Ibrani Golgota. Nah, sekali lagi Golgota ini adalah kata Aramaik, disebut bahasa Ibrani artinya dialek Ibrani atau bahasa Aramaik. Gitu ya. Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kota-kota itu kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibrani di sini maksudnya adalah bahasa Aramaik. Kenapa? Karena kalau dilihat aksara Ibrani yang dipakai sama rabi-rabi ya, itu adalah aslinya adalah aksara Aramaik. Ya, tipenya yang dipakai adalah tipe square atau kotak. Jadi kalau aksara Aramaik itu kan banyak ya. Banyak sekali aksara, jenis aksaranya itu banyak. Nah, jenis aksara square atau kotak itu yang kemudian diadopsi sama rabi-rabi menjadi ya aksara Ibrani gitu. Nah, sampai sekarang ya aksara ini dipakai. Jadi aslinya adalah Aramaik ini. Jadi kalau dibilang di sini di Yohanes 19:20 ada tulisan bahasa Ibrani di kayu salib Yesus. Nah, itu sebenarnya adalah tulisan Aramaik. Gitu ya. Belum muncul Ibrani modern. Dan Ibrani modern pun ya itu asal usulnya pun dari aksara Aramaik square gitu ya. Nah, masih dengan frasa bahasa Ibrani. Di sini saya jelaskan lagi. Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus padanya, Maryam. Maryam berpaling dan berkata padanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Rabuni. Ini kata Aramaik, bukan Ibrani, bukan Yunani. Oke. Kisah Para Rasul 21 ayat 40. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat
dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, ya, atau bahasa Aramaik gitu. Ya, bahasa Ibrani itu bisa dibilang bahasanya orang Ibrani gitu loh. Bahasanya orang Ibrani ya bukan Yunani, ya, bukan Latin, tapi bahasa Aramaik pada saat itu gitu ya. Nah, ini yang lebih jelas nih ya. Maksudnya di sini Yesus sendiri yang berbicara ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Aku mendengar suara mengatakan dalam bahasa Ibrani, ya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, akunya di situ kan mengacu kepada Yesus atau Yesus kan. Nah, di sini ditulis kalau Yesus berbahasa Ibrani. Ya, benar, bahasa Ibrani ya, era Rabbinik Mishnah Talmudik, yaitu bahasa Aram, begitu ya. Jadi Yesus mengajar dalam bahasa Aramaik, bukan dalam Ibrani. Tuh. Ya. Ada seorang profesor yang pernah berdiskusi dengan saya ya. Beliau ini mendapatkan pengajaran dari Hebrew Root Movement. Nah, di Indonesia beliau mengajarkan kalau Yesus itu berbahasa Ibrani. Jadi kan bertolak belakang dengan saya. Pada saat berdiskusi ya, saya tampilkan ayat ini nih ke beliau. Ya. Ini ada frasa bahasa mereka. Di sini akan jelas sekali. Kisah Para Rasul 1 ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakaldama, artinya tanah darah. Nah, bahasa mereka ini apa? Aramaikah atau Ibrani? Nah, kalau Ibrani maka disebut Sedehdam. Kalau Aramaik Hakaldama, gitu ya. Karena di sini tertulisnya Hakaldama berarti ini adalah Aramaik. Oke, bahasa mereka adalah bahasa Aramaik. Begitu ya. Ini cerita tentang Yudas Iskariot yang mendapatkan uang pada saat dia mengkhianati Yesus. Gitu ya. Jadi bahasanya Yesus, para rasul Yahudi pada saat itu ya Aramaik. Ini adalah buktinya. Beda Aramaik sama Ibrani modern. Nah, ini ada berbagai istilah Aramaik. Walaupun naskah PB itu banyak tercatat di dalam bahasa Yunani ya. Kalau intinya kan Yesus berbahasa Aramaik ya. Jadi walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, itu artinya ya penulis itu sedang menerjemahkan bahasa Yesus dari Aramaik ke Yunani gitu. Tapi ya ada kata-kata ya yang tidak diterjemahkan gitu. Mungkin takut artinya jadi bias, jadi tetap dimasukkan itu kata-kata Aramaik. Nah, ada banyak istilah yang tercatat ya di dalam naskah Yunani. Apa aja? Contohnya raka, artinya otak kosong ya. Nggak boleh kita bilang ke saudara kita nih otak kosong gitu. Mamon artinya kekayaan. Talitakumi artinya anak perempuan bangunlah ya. Epata terbukalah. Eloi Eloi lama sabatani, Tuhan Tuhanku mengapa engkau meninggalkanku ya. Masih banyak lagi ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini artinya memang ada istilah-istilah Aramaik di kitab Perjanjian Baru, dan sebagian itu diucapkan oleh Yesus gitu ya. Lalu ada nama-nama Aramaik. Nah, ini jelas di sini yang membedakan ya. Kalau Yesus itu berbahasa Aramaik bukan Ibrani. Coba deh. Ya, di sini dibandingkan ya. Yeshu bar Abah
Yesus Barabas, Matius 27 ayat 17. Bar itu artinya adalah anak dari. Ya, kalau Ibraninya ben, kalau Arabnya bin, gitu ya. Anak dari. Yeshu Barabah, jika dalam Ibrani modern disebut Yeshua ben Nabah. Begitu juga Bartolomeus nih. Dalam Aramaiknya itu Bartulmai, kan pakai bar gitu ya. Bartulmai. Ya. Jika dalam Ibrani modern disebut Ben Tulmai, ya, pakai Ben. Simon Bar Yona, Simon Bar Yunus, ya. Matius 6 ayat 17. Jika dalam Ibrani modern ya disebut Simon ben Yona gitu. Ada juga tokoh ya pada tahun 132 ya di Yahudi ya, itu dianggap sebagai Mesias Yahudi, yaitu Bar Kokhba. Nah, itu juga pakai bar. Kenapa ya? Karena pada saat itu bahasanya masih bahasa Aramaik gitu loh. Masih Ibrani, Rabinik, Misnah, Talmudik ya. Masih ada ritual yang sampai sekarang itu memakai kata Aramaik, yaitu bar mitzvah. Ya, bar itu kan anak perintah gitu. Itu ritual orang-orang Yahudi ya, untuk anak-anak Yahudi yang sudah memasuki masa dewasa gitu loh. Biasanya ada ritual membaca kitab Ibrani. Nah, ritual itu disebut bar mitzvah. Bar itu kan kata dalam Aramaik. Nah, jadi tradisi yang dulu itu masih terpelihara sekarang ya. Ada kata bar itu kan masih ada di sana. Jadi memang ini menunjukkan kalau dulu ya orang Yahudi memang berbahasa Aramaik. Begitu. Nah, sudah habis. Jadi sampai di sini penjelasan saya ya. Intinya adalah Yesus tidak berbahasa Ibrani pada saat mengajar orang ya, apalagi Yunani. Ya, penting nggak belajar Aramaik? Penting ya, karena kata-kata Yesus itu adalah ya kata-kata di dalam bahasa Aramaik. Nah, pada saat ini diterjemahkan ya biasanya ya wajar kalau tidak semua makna itu tersampaikan gitu, atau mungkin ada yang ditambah-tambahkan atau mungkin dikurang-kurangi. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Aramaik. Baik, itu aja yang saya bisa jelaskan di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik ingin mendapatkan materi presentasi ini ya dalam file PDF, saya akan berikan dengan cuma-cuma. Tinggalkan nomor WA atau alamat email di bawah video ini. Shalom Aleihim. Terima kasih. Selamat siang.